Selamat malam, Shalom. Marilah kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dalam rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur kehadirat-Mu oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami semua. Tuhan tahu, di masa-masa yang sulit ini, kami merasakan bahwa betapa Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya itu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur 101 ayat 1 yang menyatakan seorang raja bernasar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Demikianlah mazmur pada malam hari ini. Kita sambut firman Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini
Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan penuh sukacita, dan pada malam ini Tuhan, dalam ibadah rumah tangga, tiba saatnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga. Ya Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah, dan kuduskanlah hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah firman-Mu saja yang kami boleh dengarkan pada malam ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman kebenaran-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Hosea 11 ayat 5-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Tuhanku betah dan dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini yang terambil dari Hosea 11 ayat 5-7 yang diberi judul Membelakangi Tuhan, Hukuman. Patutlah kita mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita sebagai umat pilihannya. Sekalipun ada berbagai tantangan dan pergumulan yang senantiasa kita alami sampai saat ini, dalam ibadah ini kita memaknai tentang keberadaan bangsa Israel dalam pemberitaan firman Tuhan menurut kitab Hosea 11 ayat 5-7. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Hosea memberitakan hukuman Tuhan yang akan menimpa umat Israel sebab mereka menolak untuk bertobat. Karena mereka membelakangi Tuhan, memanggil Baal, yaitu menyembah berhala, dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Dan dalam teks bacaan kita ini adalah bagian dari pasal 11 yang mengisahkan tentang pengingkaran Israel terkait latar belakang sejarah maupun asal-usul Israel sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Israel berada pada tekanan politik
oleh kerajaan Asyur pada masa itu sebagai bangsa yang kuat dan merupakan ancaman bagi Israel. Dan hal ini juga dipahami sebagai hukuman Tuhan bagi Israel atas ketidaksetiaan dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan yang telah memanggil serta mengangkat menjadi anaknya. Jika kita membaca yang dikatakan dalam pasal 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia dari Mesir, kupanggil anakku itu. Dan ayat ketiga menyatakan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Dan kalau kita pahami juga bahwa umat Israel lupa tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang memanggil dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka. Karena itu dalam ayat 5 sampai 7 menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk menghukum Israel. Hosea menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang terus membelakangi Tuhan serta tidak mau bertobat, maka Allah membiarkan Israel dikuasai oleh bangsa Asyur, akan mengalahkan mereka dan mengalami kehancuran, serta setiap orang yang berusaha bersembunyi di benteng-benteng juga akan dibunuh. Allah sangat kecewa dengan perbuatan Israel karena mereka tidak mau mendengarkan dan melakukan pertobatan. Bahkan Israel ketika itu tetap meninggalkan Tuhan, lebih tertarik memanggil dan meninggikan Baal. Tetapi Allah itu Maha Kasih. Tentu apa yang dilakukan Israel itu, Allah masih memberi kesempatan sampai pada waktunya mereka kembali menyembah Allah, memanggil dan meninggikan Allah yang menyertai dan menyelamatkan. Allah yang memberikan hukuman kepada Israel yang akan menyerahkan mereka kepada kerajaan Asyur juga sebagai pembelajaran agar mereka benar-benar berubah dan berbalik kembali kepada Allah yang sesungguhnya mereka harus sembah dan imani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar seperti apa yang dialami Israel yang tidak mau berubah dan bertobat, mengingatkan kita umat beriman agar tetap beriman kepada Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan hanya percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Tidak seperti Israel yang lupa dengan kasih kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Mereka menyembah berbalik, memuja Baal atau berhala. Berbagai tantangan dan pergumulan hidup
Terkadang, seringkali ada yang tidak paham dan tidak lagi menyembah dan memuliakan Tuhan atau bermalas-malasan untuk beribadah serta lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Tuhan Yesus tentu tidak menginginkan seperti itu. Tuhan itu Maha Kasih, tetap menolong dan menyertai umat pilihannya. Sebagai umat pilihan Tuhan dan telah menerima kasih karunia, keselamatan, dan telah merasakan berkat Tuhan, perlu adanya koreksi diri. Mengapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Atau belum menjawab doa kita? Bahkan hidup ini selalu dalam penderitaan, serta apa yang kita inginkan belum tercapai. Dan apakah ini adalah hukuman dari Tuhan? Yang pasti dalam hidup ini perlu introspeksi diri dengan sungguh-sungguh beriman dan melakukan apa yang difirmankan kepada kita. Jika kita merasa perlu adanya pertobatan, haruslah melakukannya agar Tuhan memberkati pengampunan dan memberkati setiap kehidupan kita, sehingga tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Kita percaya dengan kuasa Tuhan dan berkat-berkat Tuhan diberikannya. Bahkan Tuhan tahu hati setiap orang yang berusaha sungguh-sungguh beriman kepadanya. Demikian juga ada penderitaan yang dialami seseorang bukan karena perbuatan dosa, seperti Nabi Ayub. Ia menderita bukan karena berbuat dosa. Ayub adalah seorang yang sangat setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Ayub mengalami penderitaan, itu semua adalah ujian imannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi, selama ini yang juga kita pahami tentang penderitaan yang sering kita alami itu, apakah karena perbuatan dosa kita atau karena ujian iman dari Tuhan? Itu semua Tuhan yang lebih mengetahuinya. Tetapi kita umat yang dipanggil dan dipilih Tuhan tetap mengimani kasih karunia Tuhan serta percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus tetap menjamin keselamatan dan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita yang selalu melakukan firman-Nya dan melakukannya dalam tindakan kita sehari-hari.
Dan apabila menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan hidup di dunia ini, tetaplah setia dan dalam ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus selalu menyertai kita untuk bertumbuh sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak membelakangi Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, selalu memberkati kita semua. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, di mana kami telah selesai membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman kebenaran-Mu. Bapa, kami sadar bahwa kami adalah umat-Mu yang lemah dalam menghadapi pergumulan kami, baik karena ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, sakit penyakit, atau apapun pergumulan lainnya. Sehingga kami terbawa pada keputusasaan, ketakutan, stres, sakit hati, dan dendam. Tuhan, kiranya menolong kami dari pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami dapat melewati itu semua dengan baik. Kuatkanlah iman kami, Bapa, agar kami tidak jatuh dari kesesatan. Kiranya apa yang kami dengar pada malam ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus buat gereja GPIB Marturia Lojanan. Tuhan berkati gereja kami dan pelayannya, biar bisa bertumbuh dan berkembang
atas pernyataan Tuhan semata. Berkati program-program yang sudah direncanakan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Karuniakan akal budi, kemampuan, dan kerjasama yang baik, agar kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Engkau yang Engkau pakai, baik selaku pendeta, majelis, diaken, penatua, kantoria, organis, multimedia, pemandu lagu, komisi-komisi, dan keenam pelkat, dan juga panitia-panitia yang sudah terbentuk. Tuhan berkati kami, pelihara dan berikan kemampuan, ketekunan, dan tetap setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat pendeta Maksi Rosa Mangkai beserta dengan keluarganya, di mana pada saat ini sedang cuti. Engkau menjaga dan melindunginya, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat janda, duda, anak yatim piatu, dan anak terlantar, buat mereka yang lemah tubuh karena lanjut usia, lawat mereka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang menjadi sahabat setia dan setiap waktu mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami melalui dari tingkat tinggi hingga ke tingkat rendah. Engkau memberkati mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai pemerintahan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan segenap hati kami. Kami mohon kasih dan anugerah atas bangsa dan negara kami ini. Engkau pulihkan dari keterpurukan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami semua dihindarkan dari wabah virus corona. Kami mohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk keluarga, dan semua orang-orang yang kami sayangi, agar kami selalu dihindarkan dari serangan virus corona. Engkau menjadi benteng perlindungan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu, memberkati obat-obatan yang mereka makan, sehingga boleh sembuh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa-doa yang akan disampaikan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya.
Kita menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang telah menyatukan kami, Tuhan yang telah memberikan kami berkat. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami Tuhan, demi menunjang pelayanan gereja kami. Dan yang masih sisa pada kami ya Tuhan, juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 114 bait 1 dan 2, di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Di
mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua.